Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Kali ini saya akan membawakan podcast bersama teman saya, Dia Ivana. Pada podcast ini, kita akan membicarakan secara umum terkait SNMPTN dan SBMPTN. SNMPTN dan SBMPTN adalah salah satu jalur penting supaya kita dapat keterima di perguruan tinggi negeri. Nah, ketika kita ingin membicarakan langkah menuju perguruan tinggi negeri impian kita harus tahu dulu apa itu SNMPTN dan apa itu SBMPTN. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai SNMPTN. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Perlu teman-teman ketahui, SNMPTN merupakan jalur undangan dan tidak lagi memerlukan tes apapun. Jalur ini adalah jalur nasional pertama yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kuota penerimaan di seluruh PTN ini paling banyak dialokasikan pada SNMPTN, yaitu sebesar 40%, dan sisanya dialokasikan ke SBMPTN sebanyak 30%, serta jalur mandiri sebanyak 30%. Nah, jadi salah satu indeks penilaian SNMPTN ini adalah prestasi akademik yang dilihat berdasarkan nilai rapot selama 5 semester, yaitu dari semester 1 kelas 10 hingga semester 1 kelas 12. Meskipun SNMPTN ini proses seleksinya berdasarkan nilai rapot siswa, namun indeks sekolah juga berpengaruh loh, dan indeks sekolah kita di setiap PTN itu berbeda-beda juga. Indeks sekolah ini ada kriterianya. Yang pertama, akreditasi sekolah kita yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Akreditasi ini dibagi menjadi 4, yaitu akreditasi A, B, C, dan tanpa akreditasi. Nah, bagi yang akreditasi A ini tentu memiliki presentase indeks sekolah yang lebih besar. Yang kedua, prestasi sekolah kita di bidang pendidikan. Apakah sekolah kita itu aktif mengikuti kegiatan pendidikan maupun perlombaan di berbagai tingkat, baik di tingkat daerah, nasional, maupun di tingkat internasional. Yang ketiga, banyaknya alumni sekolah kita yang diterima di PTN tujuan kita. Jadi, semakin banyak alumni sekolah kita yang diterima di PTN tujuan kita, maka indeks sekolah kita juga semakin besar. Yang keempat, IPK dan prestasi alumni sekolah kita di PTN tujuan kita. Contohnya, kita mau masuk ke PTN X. Nah, mereka akan melihat alumni sekolah kita yang sudah masuk ke PTN X tersebut dan bagaimana prestasi mereka. Kalau prestasi mereka bagus, tentu saja indeks sekolah kita di PTN X itu menjadi lebih besar. Namun, jika alumni sekolah kita pernah memiliki kebiasaan yang buruk atau bahkan pernah membatalkan undangan SNMPTN dari PTN X tersebut, bisa saja indeks sekolah kita akan turun, bahkan sekolah kita bisa di blacklist. Di SNMPTN ini juga memiliki peraturan pemilihan jurusan. Yang pertama, siswa yang mendaftar bisa memilih paling banyak 2 program studi dalam satu PTN maupun 2 PTN. Yang kedua, urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Yang ketiga, khusus untuk siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi sesuai ketentuan oleh masing-masing PTN. Untuk proses seleksinya, apabila kita tidak diterima di PTN pilihan pertama, maka berkas kita akan dioper ke PTN pilihan kedua. Jadi, jika kita sudah diterima di PTN pilihan pertama, berkas kita tidak akan dioper ke PTN pilihan kedua. Itulah sekilas mengenai SNMPTN. Yang berikutnya SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan ujian tertulis. Nah, tidak seperti SNMPTN yang melibatkan jejak alumni sekolah, prestasi, maupun nilai rapot, SBMPTN dinilai real berdasarkan tes tulis. Bukan hanya angkatan kelas 12, namun SBMPTN juga dapat diikuti oleh angkatan 1 atau 2 tahun sebelumnya, dan juga paket C di tahun yang sama. Misalnya, angkatan atau paket C di tahun 2020, 2019, dan 2018. Untuk di tahun 2020 sendiri hanya terdapat TPS atau tes potensi skolastik, yang pada tahun-tahun sebelumnya terdapat TKA atau tes kompetensi akademik. Hal ini dilaksanakan seperti halnya penghapusan UN, tidak lain untuk mempersingkat tes, dikarenakan maraknya penyebaran virus COVID-19.
di mana TPS ialah materi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berupa penalaran dan pemahaman umum. Di sini terdapat 4 poin, yaitu penalaran umum, kuantitatif atau numerik, pengetahuan umum, dan pemahaman bacaan dan menulis. Walaupun TKA tidak diperuntukkan di tahun 2020, kita akan membahas sedikit tentang tes kompetensi akademik, yaitu materi yang kita pelajari selama sekolah maupun di fakultas pilihan ke depannya. Terdapat 2 bidang, yaitu Saintek dan Soshum. Di Saintek terdapat matematika, fisika, biologi, dan kimia, sedangkan Soshum ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, soal TKA ini dibungkus dalam bentuk soal HOTS atau High Order Thinking Skills. Sekian materi podcast tentang SNMPTN dan SBMPTN yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.